Dunia memuja suamiku sebagai penulis jenius. Mereka tidak tahu, tangan gemetar inilah yang merangkai setiap kata dalam novel-novel terlarisnya. Kini, dia ingin membuangku setelah memeras habis otakku. Dia lupa, pena ini masih milikku dan bisa menulis akhir kehancurannya sendiri. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cahaya lampu sorot di aula hotel berbintang itu begitu menyilaukan mata, seolah berlomba dengan kilatan kamera para wartawan yang tak henti-hentinya membidik ke arah panggung. Di sana, berdiri seorang pria dengan setelan jas hitam mahal yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna. Wajahnya tampan, senyumnya menawan, dan karismanya mampu menyihir ratusan orang yang hadir di ruangan ini. Dia adalah Alex, suamiku. Pria yang malam ini sedang dirayakan sebagai penulis novel paling berpengaruh tahun ini lewat karya terbarunya, Sayap Pelindung. Gemuruh tepuk tangan membahana memekakan telinga saat Alex mengangkat piala kristal itu tinggi-tinggi. Aku bisa mendengar seruan-seruan memuja dari para penggemar wanita yang duduk di barisan depan. Mereka meneriakkan namanya seolah dia adalah dewa. Terima kasih semuanya. Suara bariton Alex menggema lewat pengeras suara, terdengar begitu berat dan meyakinkan. Novel ini adalah buah dari perenungan panjangku di tengah kesunyian malam. Inspirasi ini datang begitu saja, mengalir dari jiwaku untuk kalian semua. Aku duduk di sudut paling belakang ruangan, di kursi yang agak tersembunyi di balik pilar besar. Jauh dari hingar-bingar di depan sana. Tanganku yang sedikit gemetar meremas tas kain lusuh di pangkuanku. Ada rasa perih yang menjalar di dada saat mendengar kata-kata sambutannya barusan. Perenungan panjangnya, inspirasi dari jiwanya, omong kosong. Semua kata-kata indah yang tertulis di dalam buku tebal bersampul emas itu lahir dari jari-jariku yang kaku, dari malam-malam tanpa tidurku, dan dari imajinasiku yang terkurung. Alex bahkan tidak membaca draft akhirnya. Dia hanya tahu judulnya, lalu menyuruhku menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu. Seorang pelayan lewat membawa nampan minuman, dan menatapku dengan pandangan aneh. Mungkin dia heran melihat wanita berpenampilan sederhana, dengan baju terusan warna abu-abu yang sudah pudar warnanya, bisa berada di acara semewah ini. Aku menunduk, menghindari tatapannya. Rasa rendah diri itu kembali menyergap. Aku memang tidak pandai bicara. Gagap yang kuderia sejak kecil membuatku takut berhadapan dengan manusia. Bagi dunia, aku hanyalah istri Alex yang pendiam, membosankan, dan tidak punya keistimewaan apa-apa selain menjadi bayang-bayang sang suami. Acara pun berakhir. Alex masih sibuk melayani permintaan tanda tangan dan foto bersama. Aku menunggu di parkiran basement yang sepi dan dingin selama hampir 1 jam. Kakiku pegal karena sepatu hak rendah yang jarang kupakai ini mulai lecet. Akhirnya, Alex muncul. Senyum ramah yang tadi ia tebar di panggung seketika lenyap begitu pintu mobil mewah itu tertutup, menyisakan kami berdua di dalam keheningan yang mencekam. Lama sekali kamu jalannya, keluh Alex sambil melepas dasinya dengan kasar. Dia menyalakan mesin mobil, deru halusnya terdengar kontras dengan napas Alex yang memburu karena kesal. Maaf, Mas. Tadi ramai. Jawabku terbata, suaraku nyaris tak terdengar. Alex mendengus, melirikku sekilas dengan tatapan merendahkan yang sudah menjadi makananku sehari-hari. Dia menjalankan mobil keluar dari gedung hotel dengan kecepatan tinggi. Lain kali, kalau tidak penting, kau tidak usah ikut ke acara peluncuran. Lihat dirimu, Alex menunjuk pakaianku dengan dagunya. Kau seperti pembantu yang tersesat di pesta majikan. Apa kau tidak malu? Istri seorang penulis bestseller, tapi penampilannya kumal begini. Kau membuat citraku rusak di depan investor. Air mataku mendesak keluar, tapi kutahan sekuat tenaga. Ini baju terbaik yang kau belikan 2 tahun lalu. Mas, cicitku pelan. Alasan saja. Bentaknya, membuatku tersentak kaget. Kau itu memang tidak punya selera. Harusnya kau bersyukur aku masih mau membawamu dan memberimu makan. Ingat Nurma, tanpaku, tulisan-tulisanmu itu hanya sampah. Siapa yang mau baca tulisan wanita gagap yang bahkan tidak berani menatap mata orang lain? Namakulah yang membuat tulisanmu berharga. Namaku. Aku menggigit bibir bawahku hingga terasa asin darah.
Alex benar tentang satu hal, aku takut pada dunia. Tapi dia salah besar jika mengira tulisanku tidak berharga tanpa namanya. Namun, malam itu aku memilih diam. Menelan semua hinaan itu bulat-bulat seperti biasa. Aku memandang keluar jendela, melihat lampu-lampu kota Jakarta yang buram karena air mata yang menggenang. Di luar sana, ribuan orang sedang membaca novel itu, menangis dan tertawa karena kalimat-kalimat yang kurangkai. Tapi di dalam mobil mewah ini, sang pencipta kalimat-kalimat itu justru merasa kerdil, tak berharga, dan sendirian. Alex menyalakan radio dengan volume keras, seolah ingin meredam keberadaanku. Dia mulai bersenandung mengikuti lagu, suasana hatinya kembali baik karena teringat pujian-pujian tadi. Baginya, aku tak lebih dari mesin ketik bernyawa yang bisa dia simpan di gudang saat tidak dibutuhkan, dan dia maki-maki saat mesin itu sedikit macet. Dia tidak tahu, mesin itu mulai panas dan menyimpan percikan api yang siap membakar segalanya. Rumah kami sangat besar. Sebuah bangunan 2 lantai bergaya minimalis modern di kawasan elit. Orang-orang menyebutnya istana inspirasi Alex. Tapi bagiku, ini adalah penjara. Penjara emas yang dingin dan sunyi. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah ventilasi kecil di ruang kerjaku. Ruangan ini terletak di bagian semi-basement, di bawah tangga utama. Tidak ada jendela besar yang menghadap ke taman, hanya tembok-tembok yang dilapisi peredam suara dan rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Udaranya selalu lembab dan berbau kertas tua. Disinilah aku menghabiskan hampir 80% hidupku selama 5 tahun terakhir. Jari-jariku terasa kaku dan nyeri saat aku mencoba meluruskannya. Semalam, Alex memaksaku menyelesaikan 3 bab sekaligus untuk proyek buku selanjutnya. Mataku perih. Rasanya seperti ada pasir yang mengganjal di kelopak mata. Aku melirik jam dinding, sudah pukul 9 pagi. Aku belum sarapan, dan perutku mulai berbunyi perih. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka tanpa diketuk. Alex masuk dengan wajah segar, aroma parfum mahalnya langsung memenuhi ruangan pengap ini. Dia sudah rapi dengan kemeja flanel dan celana chino, siap untuk pergi entah kemana. Mana? Tanyanya tanpa basa-basi, langsung berjalan menuju meja kerjaku. Dia tidak bertanya apakah aku sudah tidur, apakah aku sudah makan, atau bagaimana kabarku. Aku menunjuk layar laptop yang masih menyala. Sudah selesai 3 bab, Mas. Sesuai permintaanmu. Alex membungkuk, matanya menelusuri paragraf demi paragraf di layar dengan cepat. Sesekali dia mengangguk, lalu tersenyum puas. Bagus. Diksi di bab ini lumayan, dramatisnya pas. Konflik batin tokoh utamanya terasa nyata. Bagus, Nurma. Pujian itu terasa hampa. Itu bukan pujian untukku, melainkan kepuasan karena barang dagangannya siap jual. Alex kemudian menegakkan tubuhnya, lalu menyingsingkan lengan kemejanya. Sebuah jam tangan baru melingkar di pergelangan tangannya. Jam tangan dengan tali kulit coklat dan bingkai emas yang berkilau. Lihat ini, Alex memamerkan jam itu tepat di depan wajahku. Rolex edisi terbatas. Harganya 150 juta. Aku membelinya kemarin dari uang muka royalti buku yang baru saja kau kerjakan ini. Aku menatap jam itu, lalu menatap tanganku sendiri yang jari-jarinya lecet dan kapalan karena terlalu banyak mengetik. Bagus, Mas, gumamku pelan. Tapi, bolehkah aku minta uang sedikit? Aku butuh kacamata baru. Minisku sepertinya bertambah, kepalaku sering pusing kalau menatap layar terlalu lama. Wajah Alex berubah masam seketika. Dia menurunkan tangannya dan menatapku dengan sorot mata yang tajam. Uang lagi? Kamu ini di rumah terus. Makan ditanggung, listrik air aku yang bayar, masih minta uang? Kamu pikir uang itu jatuh dari langit? Tapi, itu uang hasil tulisanku juga. Aku mencoba membela diri, meski suaraku bergetar hebat. Apa kau bilang? Alex mendekatkan wajahnya, membuatku refleks memundurkan kursi. Hasil tulisanmu? Dengar baik-baik, Nurma. Tulisanmu itu tidak akan jadi uang kalau bukan aku yang jual. Kalau kau yang jual, paling cuma laku di pasar loak. Jangan pernah merasa berjasa di rumah ini. Tugasmu cuma ngetik. Itu kewajibanmu sebagai istri yang berbakti. Aku terdiam, menelan ludah yang terasa pahit.
Berdebat dengan Alex tidak pernah ada gunanya. Dia selalu bisa memutarbalikkan fakta hingga aku merasa bersalah karena telah meminta hakku sendiri. Sudahlah, jangan merusak moodku pagi-pagi. Alex mengibaskan tangannya. Cepat mandi dan ganti baju yang agak pantas. Sebentar lagi ada tamu. Tamu? Siapa? Tanyaku heran. Alex jarang sekali membawa tamu ke rumah, apalagi sampai menyuruhku keluar dari ruang bawah tanah ini. Biasanya dia menyembunyikanku saat ada tamu. Editor baru dari penerbit utama. Namanya Bella. Dia akan membantu menyunting naskah terakhir trilogi ini supaya lebih cepat rilis. Dan ingat, Alex menunjuk hidungku dengan telunjuknya, jangan bicara macam-macam. Kau cukup senyum dan sajikan minum. Biar aku yang bicara soal konsep buku. Jangan sampai gagapmu itu bikin malu. 1 jam kemudian, bel rumah berbunyi. Aku yang sudah mengenakan blus sederhana dan celana panjang bahan, berjalan membukakan pintu. Di sana berdiri seorang wanita muda yang sangat cantik. Rambutnya hitam panjang bergelombang, kulitnya putih bersih terawat, dan dia mengenakan setelan blazer kerja yang modis namun tetap membentuk lekuk tubuhnya. Halo, selamat pagi. Saya Bella, sapanya dengan suara yang renyah dan penuh percaya diri. Senyumnya manis, tapi matanya memindai penampilanku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan menilai yang tidak nyaman. Pagi, Bella. Masuk, masuk. Suara Alex terdengar dari belakangku. Dia berjalan cepat mendahuluiku, menyambut wanita itu dengan antusiasme yang berlebihan. Hai, Lex. Wah, rumahmu bagus banget ya. Seleranya berkelas, puji Bella sambil melangkah masuk, seolah dia sudah terbiasa. Tentu saja, aku butuh suasana yang nyaman untuk mencari inspirasi, jawab Alex bangga. Lalu dia menoleh padaku seolah baru ingat aku ada di sana. Oh ya, Bel, kenalkan, ini Nurma, istriku. Bella menatapku lagi, kali ini dengan senyum yang sedikit miring. Dia mengulurkan tangan. Oh, ini istrinya. Salam kenal ya, Mbak Nurma. Alex sering cerita soal Mbak. Aku menyambut tangannya ragu-ragu. Tangannya halus sekali, berbeda jauh dengan tanganku yang kasar. Salam kenal, jawabku singkat. Nurma ini orangnya memang pemalu dan pendiam. Potong Alex cepat, seolah takut aku akan bicara lebih banyak. Dia lebih suka di dapur atau beres-beres rumah. Ya kan, Nurma? Ya sudah, tolong buatkan kami kopi dan bawakan camilan ke ruang tengah ya. Aku dan Bella mau bedah naskah dulu. Tanpa menunggu jawabanku, Alex mempersilakan Bella duduk di sofa ruang tamu yang empuk. Aku berjalan ke dapur dengan langkah berat. Dari balik partisi ruangan, aku bisa melihat mereka duduk bersebelahan. Terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja. Saat aku sedang mengaduk kopi, aku melihat Bella tertawa sambil memukul pelan lengan Alex. Dan Alex, suamiku yang selalu membentakku jika aku melakukan kesalahan kecil, menatap wanita itu dengan tatapan memuja. Tatapan yang dulu pernah dia berikan padaku saat kami baru menikah, sebelum dia tahu dia bisa memperbudakku. Hatiku mencelos. Ada firasat buruk yang menyelinap masuk ke dalam dada. Bukan hanya tentang pekerjaanku yang dirampas, tapi juga posisiku di rumah ini. Saat aku membawa nampan berisi kopi ke meja mereka, Bella sedang membisikkan sesuatu ke telinga Alex, dan mereka berdua tertawa renyah. Tawa mereka berhenti mendadak saat menyadari kehadiranku. Terima kasih, Mbak Nurma, ucap Bella, namun matanya tidak tersenyum. Matanya menatapku seolah aku adalah pengganggu di rumahku sendiri. Silakan, kataku pelan, lalu bergegas kembali ke penjara bawah tanahku. Di dalam kesunyian ruang kerja itu, aku tidak bisa menulis satu kata pun. Telingaku terus menajam, mencoba menangkap suara-suara dari lantai atas. Dan apa yang kudengar kemudian, membuat darahku berdesir dingin. Bukan suara diskusi naskah, melainkan suara gesekan sofa dan desah napas tertahan yang samar-samar. Mereka pikir aku tuli, atau mungkin mereka tidak peduli. Air mataku jatuh menetes ke atas keyboard laptop. Penjara ini bukan lagi sekadar tempat kerja paksa, tapi kini menjadi saksi bisu pengkhianatan yang dilakukan tepat di atas kepalaku. Malam semakin larut, namun mataku masih belum mau terpejam.
Langit-langit kamarku yang berwarna putih pucat terasa seperti kanvas kosong yang memutar ulang adegan siang tadi. Tawa Bella yang renyah, tatapan memuja Alex, dan suara-suara mencurigakan yang samar terdengar dari ruang tengah. Aku mencoba menepisnya, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya kecurigaan berlebihan seorang istri yang kurang percaya diri. Namun, hati kecilku berteriak sebaliknya. Tenggorokanku terasa kering, rasanya seperti ada pasir yang menyumbat kerongkongan. Aku butuh air minum. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara, aku beranjak dari kasur lipat sederhanaku di kamar belakang. Ya, kami pisah kamar sejak 3 bulan lalu. Alex beralasan dia butuh ketenangan total untuk mencari ide. Jadi dia tidur di kamar utama yang mewah sementara aku dipindahkan ke kamar tamu yang sempit di dekat dapur. Saat melangkah menuju dapur, aku melihat cahaya remang-remang dari ruang tengah. Pintu geser kaca yang memisahkan ruang makan dan ruang tengah sedikit terbuka. Suara tawa itu terdengar lagi. Bukan tawa sopan rekan kerja, melainkan tawa intim yang diselingi bisikan-bisikan manja. Jantungku berdegup kencang. Aku menghentikan langkahku, bersembunyi di balik lemari pajangan keramik yang membatasi pandangan. "Kamu nakal banget sih, Lex," suara Bella terdengar manja, sedikit serak. "Kalau istrimu dengar gimana? Dia ada di kamar belakang kan?" "Tenang saja, sayang," jawab Alex. Suaranya terdengar santai, nada yang tak pernah ia gunakan saat bicara padaku. Si bisu itu tidurnya seperti orang mati. Lagi pula, dia terlalu bodoh untuk curiga. Dunianya cuma laptop dan 4 dinding kamar kerjanya. Tanganku mengepal di sisi tubuh, hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Si bisu. Bodoh. Begitulah dia menyebutku di depan wanita lain. Tapi serius, Lex, Bella melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih serius. "Kapan kamu mau selesaikan ini? Aku capek harus sembunyi-sembunyi terus. Kamu bilang mau ceraikan dia secepatnya." "Sabar, Belle. Sabar," bujuk Alex lembut. Aku mendengar suara gelas berdenting, mungkin mereka sedang minum wine. 1 buku lagi. Trilogi ini harus tamat bulan depan. Itu puncaknya. Penerbit sudah menjanjikan royalti 3 kali lipat kalau endingnya meledak di pasaran. Kamu tahu sendiri kan, si Nurma itu mesin uangku. Aku harus peras dia sampai tetes terakhir. Darahku mendidih. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di ulu hati. Aku memejamkan mata, menahan napas agar isak tangisku tidak meledak keluar. "Terus kalau bukunya sudah rilis," desak Bella. "Begitu royalti cair dan masuk rekeningku, rekening pribadi yang dia tidak tahu, aku akan langsung urus surat cerai," jelas Alex dengan nada dingin yang mengerikan. "Aku akan bilang dia sudah tidak waras, depresi, atau apalah. Gampang bikin alasan. Setelah itu, aku tendang dia ke panti sosial atau kembalikan ke kampungnya. Dia tidak punya siapa-siapa, Belle. Orang tuanya sudah meninggal, saudaranya tidak ada. Dia tidak akan bisa melawan." "Jahat banget sih kamu." Bella terkikik geli, seolah rencana menghancurkan hidup seseorang adalah lelucon yang lucu. Terus kita bebas. Kita bisa nikmati uangnya di Paris, seperti mimpimu. Kita beli apartemen di dekat Menara Eiffel, jalan-jalan keliling Eropa. Hidup bahagia tanpa beban si gagap itu." "Cukup. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak lagi." Dengan tangan gemetar hebat, aku mundur perlahan kembali ke kamarku. Kakiku lemas seperti jeli. Aku merosot di balik pintu kamar, mendekap lututku sendiri. Air mata mengalir deras tanpa suara di pipiku. Selama ini aku bertahan karena cinta. Aku pikir Alex hanya lelah, hanya stres karena tuntutan pekerjaan, dan sifat kasarnya hanyalah pelampiasan sesaat. Aku pikir di lubuk hatinya yang terdalam, dia masih menghargaiku sebagai istrinya, sebagai partner hidupnya. Ternyata aku salah besar. Aku hanyalah sapi perah. Hanyalah alat yang akan dibuang begitu sudah tidak berguna. Rasa sakit itu perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan yang menyayat, menjadi sesuatu yang lebih panas, lebih gelap. Kebencian. Amarah. Di dalam kegelapan kamar sempit itu, aku melihat pantulan wajahku di cermin lemari. Mata sembab, wajah lelah, tapi ada kilatan baru di sana. Kilatan tekad yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Paris.
Bisikku lirih pada bayanganku sendiri. Kau ingin ke Paris dengan uangku, Mas? Kau ingin membuangku seperti sampah? Tidak akan kubiarkan. Aku menghapus air mataku kasar. Malam itu aku tidak tidur lagi. Aku menyusun serpihan-serpihan hatiku yang hancur menjadi sebuah senjata. Jika Alex mengira aku bodoh dan lemah, biarlah dia terus berpikir begitu. Karena musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang tidak pernah kau perhitungkan. Keesokan harinya, aku bangun dengan topeng baru. Wajahku datar, mataku menunduk patuh seperti biasa. Saat Alex menyuruhku membuatkan sarapan, aku melakukannya tanpa celah. Saat Bella datang lagi dengan senyum palsunya, aku menyambutnya dengan anggukan sopan. Mereka tidak melihat badai yang sedang berkecamuk di balik diamku. Nurma, dengar? Alex masuk ruang kerjaku siang itu, meletakkan secari kertas berisi poin-poin cerita. Untuk buku terakhir ini, aku mau ending yang heroik. Tokoh utamanya, sang kesatria, harus berkorban demi menyelamatkan kerajaannya. Dia mati syahid, dikenang sebagai pahlawan, dan istrinya, sang putri, hidup bahagia mengenang jasa suaminya. Paham? Buat pembaca menangis terharu. Pak paham, Mas, jawabku pelan, mataku tetap terpaku pada layar laptop. Bagus. Deadline MU 10 hari. Jangan sampai telat sedetik pun. Aku dan Bella akan sibuk mengurus promosi prarilis, jadi jangan ganggu kami kecuali rumah kebakaran. Ancamnya sebelum membanting pintu. 10 hari. Waktu yang cukup untuk meruntuhkan istana pasirnya. Segera setelah Alex pergi, aku mulai mengetik. Tapi aku tidak menulis cerita tentang kesatria yang heroik. Aku menulis cerita horor psikologis berbalut drama. Tokoh utamanya adalah seorang wanita bisu yang dikurung oleh suaminya yang tamak. Aku menuangkan semua rasa sakit, penghinaan, dan ketakutan yang kualami selama 5 tahun ini ke dalam setiap kalimatnya. Aku menggambarkan bagaimana sang suami memukul mental istrinya setiap hari. Bagaimana dia berselingkuh tepat di depan mata istrinya yang tak berdaya. Bagaimana dia merencanakan pembuangan istrinya demi harta. Diksi yang kupilih tajam, menyayat, dan penuh amarah yang terpendam. Ini bukan sekadar fiksi, ini adalah biografi penderitaanku. Namun, bagian paling krusial ada di penamaan tokoh. Aku tidak menggunakan nama Alex atau Bella secara langsung, itu terlalu berisiko. Aku menggunakan anagram. Tokoh suami jahatku beri nama, Sael. Jika dibalik dan diatur ulang, bunyinya mirip Alex. Tokoh pelakor kuberi nama, Label. Gabungan keduanya dan beberapa tokoh pendukung lain, jika huruf awal nama mereka disusun, akan membentuk kalimat tersembunyi, Alex pencuri karya. Dan di halaman terakhir, di paragraf penutup di mana Alex meminta adegan kematian heroik, aku menulis adegan kematian yang berbeda. Sang suami dalam cerita itu tidak mati sebagai pahlawan. Dia mati karena tercekik oleh keserakahannya sendiri, ditinggalkan oleh semua orang, membusuk di penjara yang gelap. Lalu ada satu baris kalimat penutup yang aku cetak miring, seolah-olah itu adalah pesan dari penulis untuk pembaca. Kebenaran tak butuh suara lantang, ia hanya butuh waktu untuk bicara. Karya ini ditulis oleh Nurma, istri yang dikhianati, bukan oleh pria di sampul depan. Jantungku berdegup kencang setiap kali mengetik kata demi kata itu. Ini gila. Ini bunuh diri karir jika Alex membacanya. Tapi aku tahu kebiasaan Alex. Sejak dia merasa sukses besar dan punya editor pribadi, Bella, dia menjadi malas. Dia tidak pernah membaca naskahku lagi secara utuh. Dia hanya membaca sinopsis singkat yang kubuatkan terpisah, sinopsis palsu yang sesuai dengan keinginannya, lalu mengirimkan file naskah utuhnya langsung ke penerbit. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang mencekam. Aku bekerja siang malam, bukan karena takut pada Alex, tapi karena didorong oleh adrenalin balas dendam. Di lantai atas, aku sering mendengar Alex dan Bella berpesta kecil-kecilan, merayakan kemenangan yang belum mereka raih. Tawa mereka menjadi bahan bakarku. Di hari ke-10, tepat pukul 2 pagi, aku mengetik titik terakhir. Selesai. Aku menarik napas panjang, menatap layar yang kini berisi bom waktu itu. File naskah asli sudah siap. Aku membuat satu file lagi, file palsu, yang hanya berisi bab awal yang bagus, sesuai kemauan Alex,
Tapi sisanya adalah tulisan acak lorem ipsum, teks sampah, yang di-copy-paste ribuan kali hingga jumlah halamannya pas. Kenapa? Karena aku ingin memastikan Alex benar-benar tidak membacanya. Pagi harinya, aku menyerahkan flash disk pada Alex dengan tangan gemetar yang kuharap dia artikan sebagai ketakutan biasa. Sudah selesai? Tanya Alex sambil menyeruput kopinya. Bella duduk di sampingnya sambil mengikir kuku. Sudah, Mas. Ini, aku meletakkan flash disk itu di meja. Alex mengambilnya, menancapkannya ke laptopnya. Dia membuka file itu. Jantungku berhenti berdetak. Jika dia menggulir ke bawah, tamatlah riwayatku. Dia akan melihat naskah aslinya. Tapi Alex hanya membaca judul file dan paragraf pertama di bab 1. Dia tersenyum sombong. Awal yang bagus. Langsung to the point. Oke, aku percaya padamu kali ini. Lagi pula aku terlalu sibuk untuk membaca omong kosongmu setebal 500 halaman ini. Dia langsung membuka emailnya, melampirkan file naskah itu, naskah asli yang berisi kehancurannya, karena aku menukar nama filenya di detik terakhir saat dia lengah mengambil kopi, dan menekan tombol kirim ke alamat email penerbit mayor. Terkirim, seru Alex puas. Dia menoleh pada Bella dan melakukan high five. Sayang, siap-siap. Uang akan segera mengalir deras. Aku berdiri mematung di sudut ruangan, menundukkan wajahku untuk menyembunyikan senyum tipis yang mulai terbit di bibirku. Senyum kemenangan pertama dalam 5 tahun. Ya, Mas, bisikku dalam hati. Uang mungkin akan mengalir, tapi bukan ke rekeningmu. Dan bersiaplah, karena sayang MU itu akan segera melihat siapa dirimu sebenarnya. Bom waktu sudah aktif. Hitung mundur dimulai. Hari-hari setelah pengiriman naskah itu, terasa seperti berjalan di atas tali tipis yang membentang di atas jurang. Setiap detik adalah pertaruhan. Aku harus mempertahankan topeng istri penurutku sesempurna mungkin. Sedikit saja aku tergelincir, Alex bisa curiga dan menarik kembali naskah itu dari penerbit sebelum masuk proses cetak. Nurma, teriakan Alex dari ruang tengah membuatku tersentak. Aku yang sedang memotong sayuran di dapur segera berlari menghampirinya. Alex sedang duduk santai sambil menelepon seseorang, wajahnya berseri-seri. Bella duduk di sampingnya, memijat bahu Alex dengan mesra. Iya, Pak Bos. Aman, aman. Saya jamin endingnya bakal bikin heboh satu Indonesia. Iya, siap. Peluncuran bulan depannya? Oke, siap. Alex menutup telepon lalu tertawa lepas. Editor bilang mereka suka banget sama hype-nya. Mereka bahkan gak mau baca detailnya lagi karena percaya sama nama besarku. Mereka mau langsung kejar tayang buat cetak massal biar keburu masuk bazar buku nasional. Bagus dong, Yang. Bella menimpali manja. Berarti kita bisa booking tiket ke Paris lebih cepat. Pasti dong. Kamu cari aja hotel yang paling mahal. Aku berdiri mematung di ambang pintu, menahan napas. Mereka benar-benar tidak membacanya. Editor penerbit pun sudah termakan nama besar Alex, sehingga melonggarkan quality control. Ini celah yang sempurna, sekaligus menakutkan. Heh, ngapain bengong di situ? Bentak Alex saat melihatku. Buatin es jeruk. Panas nih. Iya, Mas, jawabku, bergegas kembali ke dapur. Sambil memeras jeruk, pikiranku bekerja cepat. Naskah sudah aman di tangan penerbit. Sekarang aku butuh asuransi. Jika bom ini meledak, aku harus memastikan ledakannya tidak menghancurkan diriku sendiri. Aku butuh perlindungan hukum. Malam itu, saat Alex dan Bella pergi ke klub malam untuk merayakan kesuksesan Dini, aku menyelinap masuk ke ruang kerja Alex di lantai atas, wilayah terlarang bagiku. Aku tahu password komputernya karena dia orang yang narsis. Passwordnya adalah tanggal lahirnya sendiri. Dengan tangan gemetar namun cekatan, aku menyalin semua data penting. Bukti transfer royalti ke rekening pribadinya, email-email korespondensi dengan penerbit yang selama ini dia sembunyikan dariku, dan yang paling penting, rekaman CCTV. Ya, Alex memasang CCTV di seluruh rumah termasuk di ruang kerjaku di bawah tanah, untuk memantau apakah aku bekerja atau bermalas-malasan. Aku membuka file rekaman CCTV bulan lalu. Di sana terlihat jelas, aku duduk mengetik selama 15 jam sehari, sementara Alex hanya masuk sesekali untuk marah-marah atau melempar kertas.
Ini bukti visual yang tak terbantahkan bahwa akulah penulis sebenarnya. Aku menyalin semua itu ke dalam hard disk eksternal kecil yang kusimpan di balik jahitan baju lamaku. Kemudian, aku membuka browser dengan mode incognito. Aku mencari kontak pengacara hak cipta terbaik di Jakarta yang terkenal sering membela kasus pro bono, gratis, untuk orang tertindas. Namanya Pak Haryo. Aku mengetik email panjang kepadanya. Melampirkan bukti-bukti, menceritakan kronologi, dan tentu saja, draft asli naskahku. Subjek, kasus pencurian hak cipta, Alex sang penulis palsu isi, YTH. Pak Haryo. Nama saya Nurma. Saya adalah hantu di balik nama besar suami saya. Tanganku berkeringat dingin saat menekan tombol, kirim. Detik itu juga, aku merasa telah melewati garis batas. Tidak ada jalan kembali. Aku bukan lagi korban. Aku adalah lawan. 3 hari kemudian, balasan email masuk ke ponsel bututku yang kupegang diam-diam. Pak Haryo bersedia membantu. Dia menyusun strategi, biarkan buku itu terbit dan didistribusikan. Biarkan Alex menikmati panggungnya. Kita akan menyerang tepat saat dia berada di puncak tertinggi, agar jatuhnya semakin sakit. Besok lusa adalah hari besarku, kata Alex tiba-tiba saat makan malam. Dia menatapku tajam. Acara talk show eksklusif di TV nasional. Disiarkan live. Aku akan jadi bintang tamu utama. Wah, hebat mas, kataku pelan, pura-pura kagum. Kamu nggak perlu ikut, potong Alex cepat. Aku sudah bilang sama produser kalau istriku sakit keras, jadi nggak bisa datang. Kamu di rumah saja. Jangan coba-coba nyalakan TV atau keluar rumah. Paham? Pak paham. Alex tersenyum sinis. Bagus. Nikmatilah hari-hari terakhirmu di rumah ini, Nurma. Karena sebentar lagi, sudahlah. Nanti juga kamu tahu. Dia tidak tahu bahwa aku juga sedang menghitung hari. Tapi bukan hari terakhirku. Melainkan hari terakhir topengnya terpasang di wajahnya. Hari Hajj. Suasana rumah sepi sejak pagi. Alex sudah berangkat dengan setelan jas mahalnya, dijemput oleh mobil stasiun TV. Bella ikut mendampingi sebagai manajer. Sebelum pergi, Alex mengunci pintu pagar dari luar dan membawa kuncinya, memastikan aku terkurung. Dia tidak tahu, aku punya kunci cadangan yang kubuat diam-diam setahun lalu. Jam menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Acara dimulai. Aku duduk di ruang tengah, menyalakan televisi raksasa milik Alex. Rasanya aneh melihat wajah suamiku sendiri di layar kaca, tersenyum lebar menyapa jutaan pemirsa. Studio itu megah, penonton bersorak-sorai. Alex duduk di sofa empuk berhadapan dengan host terkenal yang kritis. Selamat malam, Mas Alex. Luar biasa sekali antusiasme masyarakat terhadap novel penutup trilogi Anda ini. Dikabarkan sudah terjual habis preordernya dalam hitungan menit, seru host. Terima kasih, terima kasih. Alex melambai dengan gaya sok rendah hati. Ini semua berkat dukungan fans setia saya. Novel ini spesial. Saya mencurahkan seluruh emosi saya di sini. Jantungku berdegup kencang. Emosi kamu? Itu emosiku, Alex. Nah, bicara soal emosi, lanjut host, wajahnya mulai serius. Saya sudah baca bukunya semalam. Jujur, saya kaget. Sangat kaget. Alex tertawa kecil. Haha, pasti karena plot twistnya kan? Saya memang sengaja membuat ending yang tidak terduga. Sang kesatria berkorban demi cinta, kan? Hening. Studio mendadak senyap. Host itu mengerutkan kening, menatap Alex dengan bingung. Dia memegang buku novel terbaru itu di tangannya. Sang kesatria berkorban? Tanya host pelan, lalu menatap penonton, kemudian kembali ke Alex. Mas Alex, maaf, apa Anda yakin sudah membaca buku Anda sendiri? Wajah Alex berubah sedikit kaku, tapi dia masih mencoba tenang. Tentu saja, saya yang menulisnya. Maksud saya ya, pengorbanan itu metafora. Kematiannya adalah simbol. Tapi mas, potong host tegas, di buku ini tokoh utamanya, si suami, tidak mati syahid. Dia mati membusuk di penjara karena ketahuan meracuni istrinya. Dan istrinya, yang selama ini dianggap bisu dan bodoh,
Ternyata adalah dalang yang membongkar kejahatan suaminya. Mata Alex membelalak. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tampak seperti ikan yang kehabisan oksigen. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Itu. Alex tergagap. Gagap yang biasanya dia ejek dariku, kini menyerangnya sendiri. Dan bukan cuma itu, host membuka halaman terakhir buku itu dan menunjukkannya ke kamera close-up. Di halaman terakhir, ada kalimat penutup yang sangat spesifik. Karya ini ditulis oleh Nurma, istri yang dikhianati, bukan oleh pria di sampul depan. Bisa dijelaskan, Mas Alex, siapa Nurma? Dan kenapa tulisannya seperti ini? Kamera menyorot wajah Alex yang kini pucat pasi, seputih kertas. Dia menoleh ke arah pinggir panggung, mencari Bella. Tapi aku yakin, saat ini Bella pun sedang panik setengah mati di belakang panggung. Ini pasti salah cetak. Sabotase, teriak Alex panik, suaranya melengking pecah. Dia berdiri dari sofa. Penerbit salah naskah. Saya tidak menulis itu. Oh ya? Host itu tersenyum tipis, lalu menekan AirPH di telinganya. Kebetulan sekali, tim redaksi kami baru saja menerima email mendesak dari pengacara bernama Pak Haryo. Beliau mengirimkan sebuah video. Mari kita lihat di layar besar. Layar raksasa di belakang Alex menyala. Bukan iklan, melainkan rekaman CCTV hitam putih. Tanggal dan jam tertera jelas di pojok layar. Video itu memperlihatkan aku, Nurma, yang sedang mengetik dengan kecepatan tinggi di ruang bawah tanah yang pengap. Wajahku terlihat lelah tapi fokus. Lalu, pintu terbuka. Alex masuk. Di video itu, yang untungnya ada audionya, terdengar jelas suara Alex membentak, "Cepat selesaikan bab ini. Aku mau pergi sama Bella. Kalau nggak selesai, nggak usah makan malam." Geger. Penonton di studio menjerit kaget. Suara riuh rendah hujatan mulai terdengar. Penipu, jahat banget. Itu istrinya? Alex mundur terhuyung-huyung, menabrak meja kaca hingga bergeser. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi hancur. Topeng sempurnanya retak, pecah berkeping-keping di depan jutaan mata. Matikan. Matikan itu, teriak Alex histeris, mencoba menutupi layar dengan tangannya yang gemetar, sebuah usaha yang sia-sia dan menyedihkan. Aku di depan TV, merasakan air mata menetes di pipi. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata lega. Dadaku yang selama 5 tahun terasa sesak oleh batu besar, kini terasa lapang. Aku mengambil ponselku, mengetik pesan singkat ke nomor Alex, meskipun aku tahu dia tidak akan membacanya sekarang. Selamat menikmati panggungmu, Mas. Itu karyaku yang terakhir untukmu. Aku berdiri, mematikan TV. Suara teriakan panik Alex lenyap, digantikan keheningan rumah yang damai. Aku mengambil koper yang sudah kusiapkan sejak sore. Di dalamnya hanya ada baju-baju lamaku dan laptop bututku. Aku tidak butuh apa-apa lagi dari rumah ini. Aku berjalan keluar, membuka pintu pagar dengan kunci cadangan, dan melangkah ke jalanan malam. Udara malam terasa dingin, tapi bagiku, ini adalah udara paling segar yang pernah kuhirup seumur hidupku. Di kejauhan, sirine mobil polisi terdengar mendekat ke arah studio TV. Permainan selesai, Alex. Aku berdiri di halaman depan, tepat di balik pagar besi yang dingin. Tanganku mencengkeram gagang koper erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah lautan badai. Seharusnya aku sudah pergi. Seharusnya aku sudah memanggil taksi dan menghilang ke dalam gelapnya malam Jakarta. Tapi, kakiku terpaku. Ada bagian dari diriku, bagian yang selama 5 tahun ini tertindas dan terluka, yang menuntut sebuah penyelesaian. Aku tidak ingin melarikan diri seperti pencuri di malam hari. Rumah ini, keringat ini, air mata ini, semuanya adalah saksi bisu perjuanganku. Aku ingin melihat wajahnya untuk terakhir kali. Aku ingin dia melihatku, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai badai yang menghancurkannya. Suara sirine dan klakson mobil terdengar mendekat, memecah keheningan kompleks perumahan elit yang biasanya senyap. Cahaya lampu sorot mobil menembus pagar, menyilaukan mataku. Sebuah sedan hitam, mobil dinas stasiun TV yang tadi menjemputnya Bak Raja,
kini melaju ugal-ugalan dan mengerem mendadak di depan gerbang. Pintu mobil terbanting terbuka. Alex keluar dengan penampilan yang mengenaskan. Jas mahalnya kusut, dasinya miring, dan rambut yang biasanya tertata rapi kini acak-acakan seolah dia baru saja menjambaknya sendiri karena frustrasi. Wajahnya merah padam, campuran antara amarah yang meledak dan ketakutan yang mencekik. Dia tidak sendirian. Bella turun dari sisi lain, tapi wanita itu tidak terlihat seperti manajer yang bangga lagi. Dia terlihat panik, memegang ponselnya dengan tangan gemetar, matanya liar mencari jalan keluar. "Buka gerbangnya. Cepat!" teriak Alex padaku saat melihatku berdiri di sana. Suaranya serak, pecah oleh histeria. Aku tidak bergerak. Aku menatapnya datar, menahan kunci gembok di tanganku. Di belakang mobil mereka, beberapa motor wartawan mulai berdatangan, kamera mereka siap membidik mangsa yang terluka. "Nurma, tuli kamu? Buka!" Alex mengguncang pagar besi itu dengan kasar. Dengan perlahan, aku membuka kunci gembok itu, bukan karena takut, tapi karena aku ingin mempersilakan dia masuk ke dalam arena kekalahannya sendiri. Begitu pagar terbuka, Alex langsung menyuruh sopir memasukkan mobil. Lalu dia sendiri yang membanting pagar menutup kembali, mengunci kami bertiga di halaman rumah yang kini terasa seperti penjara baginya. Alex berbalik, napasnya memburu. Dia berjalan cepat ke arahku, matanya nyalang penuh kebencian. "Dasar wanita ular, apa yang kau lakukan? Kau hancurkan hidupku dalam satu malam. Kau kirim video itu? Jawab." Tangannya terangkat, siap melayangkan tamparan yang selama ini selalu kutakuti. Dulu, aku akan memejamkan mata dan meringkuk. Dulu, aku akan meminta maaf meski tidak salah. Tapi malam ini berbeda. Saat tangannya melayang di udara, aku tidak bergeming. Aku menatap tepat ke manik matanya yang hitam. "Turunkan tanganmu, Mas," kataku. Suaraku tidak bergetar. Tidak ada gagap. Tidak ada keraguan. Alex tertegun. Tangannya berhenti di udara, seolah tertahan oleh dinding tak kasat mata. Dia belum pernah mendengar suaraku setegas ini. Kau berani memerintahku." "Aku bukan memerintah. Aku memperingatkan," jawabku dingin. "Satu kali lagi kau sentuh aku, video KDRT yang kusimpan di harddisk pengacaraku akan rilis besok pagi. Kau mau tambah hukuman penjara?" Wajah Alex memucat. Dia menurunkan tangannya perlahan, mundur selangkah seolah aku adalah monster yang baru dikenalnya. "Kenapa, Nurma?" tanyanya, suaranya kini berubah menjadi rintihan putus asa. "Aku memberimu makan. Aku memberimu rumah. Aku suamimu. Kenapa kau tega membunuh karirku di depan jutaan orang?" Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. "Memberi makan? Kau mengurungku di bawah tanah seperti tikus. Memberi rumah? Ini bukan rumah, ini pabrik uangmu. Dan kau tanya kenapa? Karena kau mencuri jiwaku, Mas. Kau mengambil kata-kataku, memeras otakku, lalu berencana membuangku ke panti sosial demi wanita itu." Aku menunjuk Bella yang berdiri kaku di dekat mobil. Alex menoleh ke arah Bella, mencari dukungan. "Bel, bantulah aku bicara. Kita harus bikin klarifikasi. Kita bilang Nurma gila, videonya editan. Kita sewa pengacara mahal." Namun, Bella tidak bergerak mendekat. Dia justru mundur, memeluk tas brandednya erat-erat. Wajah cantiknya kini tampak dingin dan penuh perhitungan. Dia menatap Alex bukan dengan cinta, tapi dengan jijik, kejijikan pada pecundang yang sudah tidak berguna. "Kita?" Bella mendengus sinis. "Maaf ya, Lex. Nggak ada kita. Kontrak kerjaku cuma sebagai editor lepas. Aku nggak ada sangkut pautnya sama penipuanmu." "Apa maksudmu?" Alex terbelalak. "Kita mau ke Paris, Bel. Kita mau menikah." "Ke Paris pakai apa? Uangmu bakal disita buat ganti rugi penerbit. Asetmu bakal beku." Bella tertawa meremehkan. "Kamu pikir aku mau sama laki-laki miskin yang sebentar lagi jadi narapidana? Jangan mimpi. Aku cuma mau sama pemenang, bukan penipu yang ketahuan." Bella mengeluarkan kunci mobil Alex dari tasnya, kunci cadangan yang pernah Alex berikan padanya. "Oh ya,
mobil ini atas nama perusahaan penerbit kan? Aku bawa dulu ya, biar nggak disita polisi di sini. Anggap aja pesangon karena aku udah capek nemenin kamu sandiwara. Bella, jangan. Itu mobilku. Alex mencoba mengejar, tapi Bella dengan gesit masuk ke kursi pengemudi, mengunci pintu, dan memundurkan mobil dengan kasar, nyaris menabrak pot bunga besar. Dia membunyikan klakson panjang, memaksa Alex membuka gerbang lagi atau ditabrak. Dengan sumpah serapah, Alex membuka gerbang. Bella tancap gas, meninggalkan Alex yang berdiri nanar di tengah debu jalanan, disoraki oleh para wartawan yang masih berkumpul di luar pagar. Alex kembali membanting pagar menutup, lalu merosot duduk di lantai carport. Dia hancur. Ditinggalkan selingkuhannya, dikepung media, dan dipermalukan istrinya. Aku berjalan mendekatinya, menyeret koperku yang rodanya berbunyi kretak-kretak di atas keramik. Suara itu membuat Alex mendongak. Matanya merah berair. "Nurma," bisiknya, kali ini nadanya memelas. Dia merangkak sedikit, mencoba meraih ujung celanaku. "Nurma, tolong aku. Kita bisa perbaiki ini. Kamu bilang ke media kalau itu cuma prank, ya? Bilang kalau itu strategi marketing. Nanti aku kasih kamu apa aja. Kamu mau uang? Mau liburan? Aku janji nggak akan kasar lagi. Jangan tinggalkan aku, Nurma. Aku suamimu." Pemandangan ini menyedihkan. Raja yang sombong itu kini mengemis di kakiku. Tapi hatiku sudah membatu. Tidak ada rasa kasihan, hanya ada rasa lelah yang luar biasa. "Berdiri, Mas," kataku pelan. Aku tidak mau dia menyentuhku. "Nurma, tolong." "Sudah terlambat," potongku tegas. 5 tahun aku memohon perhatianmu. 5 tahun aku memohon sedikit saja penghargaan. Kau memberiku sampah. Sekarang, saat kau kehilangan segalanya, kau baru melihatku? Tidak, Mas. Aku bukan pelampung cadanganmu. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku tasku, dan melemparnya ke hadapannya. Itu surat gugatan cerai. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Dan soal rumah ini, aku menatap bangunan megah di belakang kami. Sertifikatnya memang atas namamu, tapi uang pembeliannya berasal dari royalti buku pertamaku yang kau transfer diam-diam. Pengacaraku punya buktinya. Aku akan menuntut hakku sampai sen terakhir. Kau iblis. Nurma, desis Alex, air matanya bercampur ingus, terlihat sangat jauh dari citra pria charming di TV tadi. Aku bukan iblis, jawabku sambil melangkah menuju gerbang kecil di samping. Aku hanya seorang istri yang belajar menulis skenarionya sendiri. Dan dalam ceritaku, tokoh jahat tidak akan pernah menang. Saat aku membuka pintu gerbang, cahaya lampu kilat kamera langsung menyambarku. Ratusan pertanyaan wartawan berdengung seperti lebah. "Mbak Nurma, benarkah Anda penulis aslinya? Mbak, bagaimana tanggapan soal perselingkuhan suami? Mbak, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?" Aku berhenti sejenak, menarik napas panjang, menghirup udara malam yang bercampur bau hujan. Aku menatap salah satu kamera dengan berani. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. "Nama saya Nurma," kataku lantang, mengatasi kegagapanku dengan tekad baja. Dan saya baru saja menyelesaikan bab terakhir dari masa lalu saya. Aku melangkah menembus kerumunan, meninggalkan Alex yang meraung sendirian di balik pagar besi istananya yang telah runtuh. Di kejauhan, sirine mobil polisi terdengar semakin dekat, datang untuk menjemput sang penulis jenius menuju tempat yang seharusnya. Sebuah sel dingin tanpa panggung, tanpa tepuk tangan, dan tanpa korban untuk diinjak. 1 tahun kemudian, aroma kertas baru dan kopi yang baru diseduh memenuhi udara di dalam toko buku terbesar di Jakarta Pusat. Suara denting kasir dan gumam percakapan pengunjung menciptakan simfoni yang menenangkan. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, tidak ada suara ketikan panik di tengah malam. Hanya kedamaian. Aku duduk di balik meja panjang yang dilapisi kain bludru biru. Di hadapanku, antrean panjang mengular hingga keluar pintu toko buku. Mereka bukan antre untuk meminta tanda tangan Alex. Mereka antre untukku. Untuk Nurma. "Mbak Nurma, saya suka sekali buku, Suara dari Bawah Tanah."
Rasanya sangat nyata. Saya nangis bacanya. Mbak, ucap seorang gadis remaja berkacamata yang menyodorkan buku setebal 400 halaman padaku. Matanya berkaca-kaca menatapku. Aku tersenyum, mengambil buku itu dan membubuhkan tanda tanganku di halaman depan dengan tinta emas. Tanda tanganku sendiri. Bukan memalsukan tanda tangan orang lain. Terima kasih sudah membaca ya, Dick, jawabku tulus. Semoga ceritanya bisa memberi kekuatan buat kamu. Banget, Mbak. Mbak Nurma inspirasi saya. Saya juga suka nulis tapi nggak pede. Lihat Mbak Nurma berani speak up. Saya jadi semangat lagi. Kata-kata itu menghangatkan hatiku lebih dari pujian apapun yang pernah Alex dapatkan. Dulu, Alex selalu bilang kalau fans itu bodoh dan hanya peduli pada wajah tampan. Dia salah. Pembaca itu cerdas. Mereka bisa merasakan mana jiwa yang tulus dan mana yang palsu. Mereka mencintai karyaku karena kejujurannya, bukan karena kemasannya. Setelah sesi tanda tangan selesai, manajer baruku, seorang wanita parubaya yang keibuan bernama Bu Ratmi, menghampiriku dengan segelas air mineral. Capek, Nur? Tanyanya lembut sambil memijat bahuku pelan. Sedikit, Bu. Tapi senang, jawabku sambil meregangkan otot leher. Oh ya, Bu. Bagaimana kabar proses lelang itu? Bu Ratmi tersenyum lebar. Sudah beres. Rumah lamamu itu sudah laku terjual pagi ini. Uangnya sudah masuk rekening yayasan sesuai permintaanmu. Aku menghela napas lega. Rumah itu, penjara emas tempat aku disiksa selama 5 tahun, akhirnya bukan lagi milik siapa-siapa. Aku memenangkan gugatan harta Gonogini 6 bulan lalu. Pengadilan membuktikan bahwa 90% kekayaan Alex berasal dari karya-karyaku. Alex jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Asetnya disita untuk membayar denda penerbit dan ganti rugi kontrak iklan. Bagian yang menjadi hakku dari penjualan rumah itu, aku sumbangkan seluruhnya untuk membangun rumah singgah bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku tidak mau memakan uang dari tempat terkutuk itu. Aku ingin mengubah kenangan pahit menjadi tempat perlindungan bagi wanita lain, agar tidak bernasib sama sepertiku. Lalu dia? Tanyaku ragu-ragu. Aku tidak pernah menyebut namanya lagi, tapi Bu Ratmi tahu siapa yang dimaksud. Masih di Cipinang. Vonisnya 4 tahun penjara kan? Tambah lagi tuntutan penipuan dari beberapa investor lain, jelas Bu Ratmi. Dia mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan sebuah berita daring. Judulnya, mantan penulis terkenal Alex, kini jadi tukang bersih-bersih di rutan. Ada foto buram yang diambil diam-diam. Alex terlihat kurus, rambutnya hampir botak, mengenakan kaos lusuh, sedang menyapu halaman penjara. Wajahnya tua dan suram. Tidak ada lagi jejak kesombongan di sana. Bella? Kabarnya dia sudah menikah dengan pengusaha tua di Kalimantan, melupakan Alex seolah dia tidak pernah ada. Melihat foto itu, aku pikir aku akan merasa puas atau senang. Tapi anehnya, aku tidak merasakan euforia balas dendam. Aku hanya merasakan kasihan. Kasihan pada seseorang yang punya segalanya tapi membuangnya demi keserakahan. Rasa benciku sudah menguap, digantikan oleh rasa syukur karena aku telah lepas darinya. Dia hanyalah masa lalu, sebuah bab buruk dalam buku kehidupanku yang tebal. Sudahlah, Bu. Biarkan dia menjalani karmanya, kataku sambil menutup layar tablet itu. Aku punya naskah baru yang harus kuselesaikan. Nah, gitu dong. Tentang apa kali ini? Thriller lagi? Goda Bu Ratmi. Bukan? Aku menggeleng sambil tersenyum. Mataku menerawang ke arah jendela toko buku yang menampilkan langit sore Jakarta yang jingga. Kali ini tentang harapan. Tentang seorang wanita yang menemukan sayapnya sendiri setelah dilempar dari tebing. Aku membereskan barang-barangku. Malam ini aku akan pulang ke apartemen mungilku yang nyaman. Di sana tidak ada ruang bawah tanah yang pengap. Di sana ada jendela besar yang menghadap ke kota, ada tanaman hias yang kusiram setiap pagi, dan ada laptop yang passwordnya hanya aku yang tahu. Aku berjalan keluar dari toko buku, menyusuri trotoar yang ramai. Dulu, aku takut pada keramaian. Aku takut orang akan melihat kecacatanku, kegagapanku, kekuranganku. Tapi sekarang, aku berjalan dengan kepala tegak. Aku menyapa satpam yang lewat, aku tersenyum pada pengamen jalanan.
Dunia ternyata tidak seseram yang Alex ceritakan. Dunia ini luas, dan sekarang, pena itu ada di tanganku sendiri. Aku bebas menulis apa saja. Aku bebas menjadi siapa saja. Langit senja perlahan berganti malam, tapi bagiku, matahari baru saja terbit. Dan sinarnya kali ini, tidak akan pernah padam lagi.